Bismillahirrohmanirrohim. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menerangkan alasan orang-orang musyrik berbuat syirik. Ada dua alasan mereka. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, untuk berharap syafaat, penolong di hadapan Allah dari Tuhan yang mereka sembah. Dalil bahwa mereka menyembah selain Allah untuk alasan mendekatkan diri kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala sebagai berikut. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar, ayat 3. Alasan mereka berbuat syirik karena mencari syafaat terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Quran Surah Yunus, ayat 18. Alasan mereka di atas menunjukkan dua hal. Pertama, tidak percaya diri berterus terang telah melakukan syirik. Lihatlah sikap mereka yang tidak percaya diri dan tidak mau berterus terang untuk menyebut diri mereka telah melakukan syirik atau musyrik. Sehingga mereka pun mencari berbagai macam dalih karena tidak ingin disebut dengan orang musyrik. Begitu pula dengan orang kafir. Contoh, sempat viral di tanah air kita, adanya orang non-muslim yang tidak suka disebut dengan kafir. Padahal kenyataannya, status mereka memang demikian. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa Islam adalah agama fitrah, buktinya mereka tidak suka dikatakan seperti itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak yakin dengan keyakinan mereka sendiri dan fitrah mereka mengingkari hal tersebut. Kedua, kelirunya beragama hanya berdasar pada anggapan baik. Mereka menganalogikan kekafiran yang mereka lakukan itu seperti meminta sesuatu kepada makhluk termasuk manusia. Hal ini dibantah oleh firman Allah Ta'ala. Berdoalah kepadaku, langsung, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir, 60. Kesesatan ini muncul karena beragama hanya berpijak pada anggapan baik. Sehingga setiap orang yang beragama hanya berdalil dengan anggapan baik, bukan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka telah menyerupai, tasyabuh dengan orang-orang ini. Contohnya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semua perkara baru dalam agama bid'ah itu sesat, walau dipandang baik oleh orang-orang. Ketiga, tidak mensyukuri nikmat akal. Mereka menyembah sesuatu yang sama sekali tak mampu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya untuk mereka. Coba kita renungkan, orang yang menyembah patung. Patung tersebut tidak mampu melakukan apapun. Dicubit, ditendang, dia tidak dapat membalas. Bahkan ketika dihinggapi lalat, sekedar mengusir dengan satu sapuan tangan pun, dia diam tidak mampu. Contoh lainnya, ada yang menyembah binatang. Padahal dirinya sendiri, jika disebut binatang, marah. Padahal binatang adalah Tuhannya. Ada yang menyembah sapi. Padahal kita tahu, rendang sapi itu nikmat sekali. Masa Tuhan bisa direndang dan tidak membalas? Karena memang tidak akan sah kesyirikan seseorang, sampai ia mengorbankan akal sehatnya. Oleh karenanya, seringkali ketika Allah Ta'ala menawarkan tauhid, selalu Allah kaitkan dengan akal sehat. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kalian berpikir? Quran Surat Ali Imran 65, Al-An'am 32, Al-A'raf 169. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Quran Surat An-Nisa 82. Apakah kamu tidak memikirkan?
Quran Surat Al-An'am 50. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, singgasana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus 3. Allah sampai ajak kita berpikir untuk menyadari sesatnya kesyirikan dengan analogi yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah." Quran Surat Al-Hajj 73.